Hello, good morning. Nice to meet you. Today, we will learn about water availability. Kita akan belajar tentang ketersediaan air. Our learning for today, you can identify the human activity on water availability, and then you can explain ways to save water. Oke, hari ini belajar kita untuk mengidentifikasi kegiatan manusia apa saja yang mempengaruhi ketersediaan air, dan kamu bisa menjelaskan beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghemat air. Okay, let's review on the water cycle process. We learn about process, step, and then process of the water cycle. They are evaporation. Yang pertama adalah proses penguapan. Pada proses penguapan ini kita mendapatkan manfaat, yaitu proses pemurnian air secara massal. Jadi semua air kotor bisa kembali dimurnikan, dibersihkan kembali oleh proses evaporasi. And then water vapor change into cloud on the condensation process. To make cloud can separate in the all around of the earth surface. Jadi proses kondensasi ini menyebabkan air yang dalam bentuk awan bisa tersebar merata ke seluruh permukaan bumi. And then, on the precipitation process is a process of water back to the earth surface on the rain, ya, dalam bentuk hujan, and then is infiltration to the ground, and then collection to make groundwater, and the other is run off to back to the sea, ya. Jadi pada proses presipitasi kita mendapatkan manfaat membersihkan polusi udara sekaligus juga mengairi seluruh permukaan bumi tanpa kecuali, dan pada proses infiltrasi kita mendapatkan manfaat untuk mendapat sumber air bersih di dalam tanah, ya, untuk mendapatkan sumber air bersih di dalam tanah sekaligus juga untuk menetralisir kembali polusi udara yang dibawa oleh air pada saat hujan turun melewati udara yang kotor atau berpolusi. Nah, proses ini akan terjadi terus-menerus dan itu menyebabkan seharusnya jika bumi kita dalam keadaan yang seimbang atau ideal, maka seluruh permukaan bumi tidak akan ada yang kekurangan air bersih. Kenapa? Ya karena memang secara massal oleh siklus air itu dibersihkan berulang-ulang dan kembali disebarkan dalam bentuk yang bersih, ya. Air bersih itu akan disebarkan berulang-ulang ke seluruh permukaan bumi. Nah, tetapi kenyataannya air yang tersedia tidak semua cukup. Kita ada beberapa bagian di permukaan bumi yang kekurangan sumber air bersih, ya. Sumber air bersihnya, ketersediaan airnya berkurang because water availability influenced by weather and human activities. Karena ternyata ketersediaan air itu juga dipengaruhi oleh iklim, oleh cuaca, dan oleh kegiatan manusia. Oke. Memang dalam keadaan yang Bunda katakan tadi di awal, keadaan yang ideal, keadaan bumi yang seimbang, kita tidak akan pernah kekurangan air bersih. Tetapi kenyataannya ada saat di mana manusia kekurangan air bersih karena dua penyebab ini. Weather and the dry season. Okay, ini adalah gambar, is a pictures to show the dry season weather. Kita bisa melihat keadaan ketika terjadi musim kemarau pada daerah tertentu yang terbuka. Kita melihat pada daerah tersebut pasti ini kekurangan air. Mengapa? Tanahnya saja sampai is a cracked soil, ya, sudah retak-retak begini, ini pasti sudah kekurangan sumber air bersih. Oke. Tetapi sebenarnya yang berpengaruh paling besar pada ketersediaan air bersih is human activities. Oke. What is human activities that can influence of water availability? There are deforestation, and then water pollution, and reducing of
water absorption area. Jadi beberapa kegiatan yang disebabkan oleh manusia yang menyebabkan kekurangan ketersediaan air bersih adalah proses penggundulan hutan, polusi air, lalu berkurangnya daerah resapan air. Okay, we going to learn one by one. Deforestation. Mengapa penggundulan hutan bisa mengurangi ketersediaan air bersih? Karena ternyata tanaman itu sangat berpengaruh pada ketersediaan air bersih. What is uses of trees for water availability? Okay, look at the pictures. Ya, pada gambar ini tampak bahwa permukaan tanahnya dipenuhi oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang tinggi, ya, pohon yang cukup tinggi. Dalam keadaan yang seperti ini, maka tanah yang di dalam tanah ada akar tanaman membuat ketika terjadi proses presipitasi pada permukaan tanah, maka tanah akan mudah menyerap air and then infiltration to the ground because roots of plant can absorb the water. Ya, karena seperti pipa-pipa penyedot, tanah itu memiliki akar yang aktif menarik air dari permukaan tanah sehingga bisa masuk ke dalam tanah, dan itu akan membantu proses terbentuknya air tanah atau sumber mata air di dalam tanah. Nah, selain itu sampah-sampah daun yang mengering itu akan menjadi lapisan humus di atas tanah, dan itu akan membuat tanahnya menjadi gembur. Ya, gembur itu berarti tanah yang gembur itu akan mudah menyerap air dibandingkan tanah yang kosong. Ya, tanah yang tanpa sampah humus. Sampah humus itu maksudnya berarti daun-daunan kering itu, ya. Jadi tanah akan lebih mudah menyerap air. Itu akan membuat air terserap ke dalam tanah dengan mudah dan menyebabkan tersedianya sumber mata air di dalam tanah. And then leaves to reduce the water evaporation on the ground. Okay, you remember on the photosynthesis process, plant needs sunlight to help on process of photosynthesis on the leaves. Jadi, ketika sinar matahari menyinari permukaan bumi, maka tanaman itu membutuhkan sinar matahari atau panas matahari dalam proses fotosintesis. Artinya, daun akan menyerap panas matahari sehingga panas matahari itu tidak terlalu menyengat sehingga penguapan di dalam tanah akan sangat berkurang. Nah, kalau kita ada di bawah pohon seperti ini, maka kita tidak akan merasa kepanasan. Pertama, karena memang tertutup oleh daun, itu berarti proses penguapan di tanah di bawah pohon akan jauh lebih berkurang. Kalau penguapan air di tanah berkurang, maka tidak banyak air di dalam tanah yang sudah tersimpan tadi akan hilang. Nah, itu berarti menyebabkan airnya tetap tersimpan dengan aman, maksudnya begitu, ya. Nah, itu jika tanamannya ada di atas permukaan tanah. Oke, nah sekarang bayangkan kalau keadaan yang hutan yang seperti ini berubah menjadi seperti ini. Oke. Itu berarti ini adalah deforestation, penggundulan hutan. Bisa jadi disebabkan karena ingin mengubah permukaan tanah ini menjadi pemukiman atau menjadi lahan pertanian dengan tanaman-tanaman yang lebih kecil maksudnya, ya. Jadi kalau keadaan seperti ini ketika ada sinar matahari, maka air di dalam tanah akan menguap dengan lebih mudah. Itu berarti kandungan air di dalam tanah akan sangat berkurang. Kalau musim kemaraunya lama, itu berarti tidak akan ada lagi air di dalam tanah. Selain itu, panasnya akan jauh lebih menyengat karena tidak ada daun yang menghalangi panas matahari sampai ke permukaan tanah, sekaligus tidak ada yang menyerap sinar atau panas matahari tersebut itu untuk proses fotosintesis. Nah, itu menyebabkan daerah-daerah yang gundul seperti ini, proses peresapan airnya sulit sehingga lebih mudah tergenang kemudian langsung ke permukaan yang lebih rendah, menyebabkan banjir sekaligus
pada waktu musim hujan, tetapi sekaligus juga kekeringan pada musim kemarau. Ya, oke. Water pollution. Nah, caused by waste dumped into water source before recycle. Jadi polusi air maksudnya adalah disebabkan karena limbah air dari pabrik itu dibuang langsung ke sumber mata air atau sumber air tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, is an example of water pollution. Jadi, kalau ada pabrik tertentu menggunakan cairan, pasti cairannya itu sudah dicampur dengan cairan kimia. Misalnya, pabrik tekstil membutuhkan cairan untuk mewarnai kain. Itu berarti cairan itu sudah terkontaminasi, sekaligus juga untuk mencuci kain, sehingga airnya akan sangat kotor, itu akan jadi limbah, dan kalau dibuang langsung ke sungai tanpa mengolah, itu berarti sungai akan menjadi kotor, tidak bisa dijadikan sumber air yang untuk dikonsumsi, ya. Bandingkan dengan keadaan di hutan. Kalau kita menemukan air di hutan dengan kondisi seperti ini pasti airnya bersih. Kita akan berani meminum air yang seperti ini langsung, tanpa dimasak terlebih dahulu. Tetapi kalau airnya seperti ini, tidak mungkin kita akan konsumsi. Berani mengkonsumsi air seperti itu artinya kita berani minum air kotor. Ya, menjijikkan gitu ya. Nah, itu berarti siapa yang menyebabkan polusi air? Ya jelas manusia sendiri. Ya, karena kegiatan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, yang membuang semua limbah, baik itu limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik, limbah dari usaha rumahan, misalnya pembuatan tempe atau tahu yang bau, ya, hasil limbahnya yang bau itu langsung dibuang begitu saja. Harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Itu akan jauh lebih baik untuk mengurangi polusi pada air. Oke? And then the third is reducing of water absorption area. Ketersediaan air juga disebabkan karena ulah manusia yang ini, pengurangan daerah resapan air. Bagaimana bisa manusia menyebabkan berkurangnya daerah resapan air? Is caused by buildings and roads, ya, disebabkan karena pembuatan bangunan dan pembuatan jalan raya. Contoh, ini adalah contoh keadaan satu tempat yang permukaan tanahnya tertutup oleh bangunan. Lalu bagian yang sisanya tertutup oleh jalan. Artinya, kalau pada proses presipitasi air turun ke permukaan bumi, maka tanah tidak bisa menyerap air. Oke, tanahnya tidak bisa menyerap air karena tertutup. Bagaimana bisa masuk ke dalam tanah kalau bagiannya tertutup seperti ini? Kalau tidak ada bagian lahan yang terbuka to infiltration of water, so you don't find the groundwater. Kita tidak bisa menemukan sumber mata air di tempat yang seperti ini. Oke, it's a first, ya. Nah, bandingkan kalau rumah dibangun dengan kondisi lahan yang masih banyak terbuka seperti ini. Kalau yang begini berarti begitu hujan turun maka masih ada banyak tanah yang dapat menyerap air yang turun sehingga bisa tersedia sumber mata air di dalam tanah. Jadi ulahnya siapa? Ulah manusia. Nah, lalu bagaimana Bulia kalau di perkotaan harus dibuat jalan raya dan bangunan seperti ini? Apakah itu berarti kita tidak punya cara untuk mengatasi ketersediaan air di tempat yang seperti ini? Nah, ada seorang staf pengajar IPB, ya, Institut Pertanian Bogor, Pak Kamir R. Brata, yang menemukan teknologi yang kita sebut dengan biopori. Nah, biopori itu adalah tabung yang di bagian semua sisinya diberi lubang-lubang, ada penutup atasnya juga yang diberi lubang. Nah, mengapa ini bisa membantu menyediakan ketersediaan air di dalam tanah? Karena ini bisa ditanam di dalam
tempat-tempat tertentu di dalam tanah, dan ke dalamnya kita bisa masukkan sampah-sampah organik. Ya, sampah organik itu berarti dari tanaman atau dari hewan yang kita buang ke dalamnya, itu akan menjadi humus sekaligus juga sebagai pupuk maksudnya, dan bagian ini bisa menyerap air sehingga bisa disebarkan ke bagian tanah yang di dalamnya. Contoh, is example ya. Ini lubang-lubang di tepi selokan, di selokan tepi jalan rumah ini diberi lubang-lubang biopori yang seperti ini ya, sudah ditanami biopori, dan ini begitu ada hujan masih ada tempat air meresap ke dalam tanah karena adanya lubang-lubang biopori seperti ini. Ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan di tempat yang memang terpaksa harus tertutup oleh tanahnya, tertutup oleh bangunan dan oleh jalan. Oke? Nah, ternyata ketersediaan air bersih itu bisa saja terganggu oleh aktivitas manusia. Tetapi kita juga bisa mengatasinya dengan cara menghemat air. Apa saja yang bisa kamu lakukan? Ways to save water. You must use water wisely. Kamu harus menggunakan air dengan bijaksana. Nah, bagaimana cara menggunakan air dengan bijaksana, Bu Lia? Mari kita cek. Beberapa di antaranya adalah ketika kamu menyiram tanaman di taman, do it on the early or late in the day to reduce evaporation. Jadi, kamu bisa menyiram tanaman di taman, di halaman rumah, pada pagi benar atau sore sekalian. Mengapa? Karena tujuanmu menyiram tanaman adalah supaya tanaman yang kamu siram mendapatkan air yang cukup. Nah, kalau kamu lakukan itu pada keadaan yang sudah banyak sinar matahari, itu berarti tujuan kamu menjadi tidak efektif, karena air yang kamu siramkan pada tanaman itu akan menguap oleh karena panas matahari. Itu sebabnya disarankan kalau menyiram tanaman pagi benar atau sore sekalian. Itu akan menghemat air jauh lebih banyak dan itu akan lebih efektif dan efisien untuk tanaman yang kamu siram. Oke? And then use a sort of nozzle on your hose. Artinya, kamu kalau di rumah, kalau mami atau papi beli selang, usahakan punya selang yang bagian ujungnya ada penutupnya seperti ini ya, penutup off-nya. Jadi supaya tidak harus memutar keran yang jauh terlebih dahulu baru tertutup ya ujungnya, tetapi bisa tertutup langsung pada bagian ujung dan itu akan menghemat air jauh lebih banyak. Use plants that require less water. Pilih tanaman-tanaman hias yang memang hemat air. Okay, and then get an Energy Stars label washing machine. Pilihlah mesin cuci yang hemat air, atau kalau mencuci jangan satu baju langsung dicuci mesin cuci, itu akan lebih boros air. Tunggu sampai beberapa baju terlebih dahulu sesuai dengan kapasitas mesin cuci, itu akan menghemat air jauh lebih banyak. And then use a low flow shower. Ya, anak-anak mandi menggunakan shower akan menghemat lebih banyak air dibandingkan mandi menggunakan gayung dan apalagi bathtub. Ya, jadi kalau kamu mau hemat air di rumah, mandilah menggunakan shower. Jadi air yang tersiram ke dalam ke tubuh kita akan lebih hemat, lebih sedikit dan lebih efektif kalau menggunakan shower. Then take short showers. 5 minutes or less is best. Jadi, perhatikan ketika kamu menyalakan shower, gunakan air atau nyalakan shower itu pada waktu yang secukupnya saja. Nah, ada rumusannya, kalau 5 menit, ya 5 menit itu jauh lebih baik. Itu akan menghemat air jauh lebih banyak. Jadi, ketika kamu membasahi, setelah itu matikan dulu kerannya, matikan dulu showernya, lalu setelah proses menyabun selesai, dibilas lagi baru dinyalakan, dan itu akan jauh lebih menghemat air. Apalagi kalau kamu pakai shower.
Kalau pakai bathtub, bolehlah sekali-sekali ya, kalau mau pakai bathtub. Oke? Ketika kamu mencuci tangan atau menyikat gigi, pada saat kamu proses menggosok tangan dengan sabun atau menggosok gigi dengan sikat gigi, matikan dulu kerannya. Jangan biarkan kerannya menyala terus ketika kamu menyabuni tangan atau menyikat gigi. Karena ketika itu kamu tidak sedang memerlukan air tersebut. Baru pada saat membilas tangan atau membilas berkumur, baru kamu nyalakan kembali keran. Itu akan jauh lebih hemat. Dan masih banyak yang lain ya. Contoh yang sederhana, ketika kamu minum air putih di gelas, tuanglah air secukupnya ke dalam gelas dan habiskan langsung dari yang kamu tuang tersebut. Biasanya kamu punya kebiasaan begini, menuang air minum ke dalam gelas dalam jumlah yang penuh, tetapi yang diminum hanya separuh. Misalnya, itu berarti yang separuh yang lain akan terbuang dengan percuma. Karena mungkin tidak akan kamu minum lagi berikutnya, karena kamu akan ganti gelas atau mengganti air yang lain, air minum dengan yang lain. Itu berarti kamu sedang membuang air. Jadi, minum secukupnya. Kalau kamu tahu kamu bisa meminum 1 gelas penuh, baru dituang 1 gelas penuh. Tetapi kalau kira-kira hanya minum separuh dari gelas, itu berarti isinya airnya separuh gelas saja. Itu akan jauh lebih menghemat air. Oke? Itu adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan, dan banyak lagi cara yang bisa kamu lakukan di rumah to save water. Oke? Kita harus mulai dari diri sendiri. Nah, your task for today, write down 4 ways you have done to save water at home. Jadi, tugasmu hari ini adalah tuliskan 4 cara yang kamu bisa lakukan dan yang sudah kamu lakukan di rumah untuk menghemat air. Ya. Write your answer on the private comment, on the column of private comment. Jadi tuliskan jawabanmu di kolom komentar pribadi, cukup di komentar pribadi. Tuliskan 4 caranya, lalu submit ya, post your answer in the Google Classroom. Oke? Itu tadi beberapa hal yang sudah kita pelajari tentang ketersediaan air dan bagaimana cara kamu menghemat air. Oke? Selamat menghemat air, selamat berbijaksana dalam menggunakan air, karena air yang kita butuhkan di masa yang akan datang akan tersedia kalau kita menggunakannya dengan bijak, mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri. Oke, thank you for your attention. See you on the next lesson. Bye-bye. God bless you.